WhatsApp-nya silakan di 085311665300 di 085311665300. Kita dengarkan kembali sharing dari Bu Salin bagaimana turut ambil bagian dalam hal kerajaan Allah yang menjadi tema di kesempatan sore hari ini. Yes, haleluya ya. Ini semakin kita diberkati karena kita akhirnya mengerti bahwa apakah saya pengikut saja ya atau saya adalah murid. Ingat, saya sudah katakan di awal tadi bahwa murid itu adalah pelaku firman. Mau diajar, mau dibimbing dan dipersiapkan. Dan akhirnya terjun ke dalam pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Tetapi pengikut itu ya rupanya yang terjadi adalah mereka hanya mengikut karena mereka mendengar bahwa dia adalah pembuat mujizat ya. Dan betul mereka mengalami mujizat itu. Karena yang lapar akhirnya melihat ada makanan. Yang sakit akhirnya merasakan ada kesembuhan. Dan memang Tuhan melakukan itu. Tetapi di saat waktu Tuhan ya mengalami yang namanya janjinya bahwa dia akan mati ya dan dia akan bangkit dan naik ke surga, rupanya ribuan orang itu saudara hilang dari peredaran. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Mari kita lihat perbedaan antara seorang pengikut saja ya dan seorang murid ya. Pengikut rupanya karena orang musiman ya. Nah, bisa terlihat kalau lagi dalam keadaan ibadah yang wow, kepenuhan roh, yes, haleluya gitu ya. Dan waktu pulang ada masalah, wow, haleluya, apa yang tadi dia dengar, dia lupa. Kenapa? Karena musiman. Di mana ada sesuatu yang terjadi, dia mau mendapatkan tapi dia tidak melakukan firman. Ini saudara ya, mau mendapatkan mujizat tapi tidak melakukan firman. Ini adalah pengikut orang-orang musiman, saudara. Ya, dan orang-orang seperti ini gampang mengeluh, dan orang-orang seperti ini akan gampang dan mudah untuk tersinggung. Karena apa? Karena tinggal dengan hati yang penuh dengan keinginan-keinginan yang memuaskan keinginan dagingnya, saudara. Ini orang yang hanya ikutan orang-orang musiman, ya. Mereka yang senang melihat hal-hal yang spektakuler yang Tuhan lakukan, ya. Mereka hanya mencari mujizat. Karena itu yang mereka perlukan, saudara. Ya, siapa orang-orang musiman ini atau pengikut saja? Mereka yang hanya mau diberikan makanan dan menerima apa yang mereka butuhkan, saudara. Ya, mereka yang hanya mau mencari celah untuk mempermalukan Yesus karena tadinya mereka berkata, engkau pembawa mujizat, masa engkau nggak bisa selamatkan dirimu di kayu salib? Ini loh, ini orang-orang yang bilang begitu. Bukankah dia Mesias? Bukankah dia anak Allah? Kenapa dia nggak bisa selamatkan dirinya di kayu salib? Siapa yang bilang begitu? Orang-orang musiman. Hati-hati kalau saudara katanya pengikut Kristus, katanya mengenal Tuhan, katanya sudah diselamatkan, katanya sudah bertobat, tapi saudara tidak mengalami firman karena saudara nggak melakukan. Ya, mereka ini yang mencela Tuhan saat Tuhan di kayu salib. Ya. Kalau kau anak Allah, ya selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Inilah mereka, saudara. Ya, mereka hanya membawa orang-orang lain untuk merasakan mujizat, tapi bukan mengalami kasih Tuhan. Nah ini, saudara. Ya, kalau kita bawa orang mengalami kasih Tuhan, tentu ini kita mengerjakan kerajaan Allah. Tapi kalau kita hanya bawa orang lihat mujizat. Orang terima mujizat selesai itu dia nggak bertumbuh dalam Tuhan. So what for, saudara? Kita lagi bicara tentang orang-orang yang hanya ikut karena mereka musiman. Mereka mencari apa yang mereka butuhkan secara jasmani. Tapi mereka tidak membutuhkan Tuhan, saudara. Bahkan di saat Tuhan sedang mengalami ya satu penderitaan yang memang Tuhan harus lakukan untuk selamatkan kita, malah mereka ikut mencela Tuhan. Ya. Mereka siapa itu adalah pengikut atau orang-orang musiman. Mereka adalah yang meninggalkan Tuhan saat melihat Tuhan dibawa oleh tentara-tentara Romawi. Dan mereka meninggalkan Tuhan saat mereka melihat Tuhan dicambuk dan memikul salib. Nah, coba lihat saudara ya. Ini orang-orang yang kehidupannya mengaku betul kenal Tuhan, tapi tidak mengenal secara pribadi sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa dia pembuat mujizat, tapi mereka tidak mengenal dia secara pribadi. Ya, saudara, mereka ikuti dan saat Tuhan harus memberi diri untuk selamatkan kita,
yang berdosa. Mereka tidak mengalami itu. Makanya mereka punya hidup binasa. Nah, kita ingat tema kita hari ini adalah ya, kita ikut ambil bagian mengerjakan hal-hal kerajaan Allah karena kita adalah murid ya, yang diselamatkan, yang diajar, yang disiapkan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, tadi orang musiman adalah mereka hanya ikut-ikutan karena mencari apa yang mereka inginkan secara manusia, tapi mereka tidak mencari pembuat mukjizat, yaitu Yesus Kristus. Sementara murid, saudara, siapa murid? Mereka ikut Tuhan bukan karena spektakulernya Tuhan, tapi mereka ingin melayani Dia dengan segenap hati. Ini luar biasa. Kenapa? Karena terlihat akhirnya ada ketaatan. Di saat ya mereka bilang, Tuhan, ini tempatnya sepi, nggak ada makanan, suruh aja mereka pulang. Tapi Tuhan bilang, jangan, ada apa padamu? Ada 2 ekor ikan dan 5 roti, bawalah kepadaku. Mereka melakukannya, mereka taat. Walaupun di hati manusia ada rasa bahwa ini orang-orang ini ikut Tuhan buat apa sih? Kenapa kalian nggak pulang gitu ya? Murid-murid sudah mulai ada rasa berpikir bahwa ini orang-orang hanya mencari kepentingannya begitu. Tapi apapun yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan mau mereka lakukan, murid-murid ini, mereka tetap melakukannya. Jadi murid itu melakukan firman, saudara, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, yang berikut, siapa murid sejati? Ya, mereka tidak mencari mujizat karena mereka berjalan selalu dengan pembuat mujizat itu. Wow. Katakan di rumah, wow, saudara. Ya, di hari-hari ini kita jangan cuma cari mujizat. Ya, itu akan mengecewakan kita karena roh kita memang gak kuat. Kita berdoa bertahun-tahun, sepertinya Tuhan belum jawab, lalu kita bilang, Tuhan mana engkau? Nah, ini bahaya. Inilah pola dari orang-orang pengikut saja, musiman, saudara. Tapi kalau saudara mencari siapakah dia yang membuat mujizat itu, saya percaya engkau akan tetap mengalir dengan dia. Karena engkau sudah bersama dengan dia, Tuhan yang punya segala-galanya. Siapa murid itu? Murid menjadi tangan Tuhan untuk memberi makan kepada orang lain. Artinya punya hati melayani. Yang pertama punya hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua punya hati yang melayani. Itu murid. Kalau pengikut tadi musiman mau menerima, ya, tetapi murid itu mau melayani, berkorban, saudara, berkorban, ya. Lalu siapakah murid? Mereka menjaga Yesus. Saat mereka melihat banyak banyak orang ikut dia, murid-muridnya berkata, Tuhan, mari kita ke sana. Mereka menjaga supaya secara jasmani manusia, Tuhan, jangan sampai Tuhan terlalu capek. Walaupun Tuhan tetap memperhatikan banyak orang, karena dia adalah kasih. Tapi murid-murid itu care, saudara, peduli. Kalau saudara mau terlibat dan mengerjakan hal kerajaan Allah, saudara adalah orang yang peduli. Come on, silanglah saudara kalau sampai hari ini engkau berkata Kristen tapi rupanya dalam pelayananmu engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak ada dengan dia, engkau nggak taat dengan dia, bahkan engkau punya motivasi yang lain karena engkau mau yang diperhatikan tapi nggak ada pengorbanan. Ya, siapa murid? Murid adalah mereka mengalami kehidupan Tuhan setiap waktu karena Tuhan mengajarkan mereka, ya, kasihilah musuhmu, ampunilah mereka yang bersalah, ya. Tuhan mengajarkan firman dan mereka mendengarkan firman setiap hari dan melakukannya. Bahkan Tuhan berkata, jika ada orang tampar pipi kirimu, kasih kanan. Mereka mengalami itu. Waktu orang-orang berkata, bukankah mereka ini adalah pengikut Tuhan? Mereka tetap ikut apa yang Tuhan katakan. Jika ada orang menganiaya kamu, berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Siapa murid? Murid adalah mereka yang bersama dengan Tuhan sampai Tuhan naik ke surga. Kita baca, kita bandingkan, ya. Siapa mereka? Ya, ingat ya, ribuan orang ikut Tuhan. Tapi waktu Tuhan naik ke surga, kita baca ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 dulu. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, sebentar ya. Lebih dari 500. Jadi kurang lebih 500 orang ini Tuhan datang menampakkan. Jadi ribuan orang tadi sudah sisa berapa? 500-an gitu ya. Oke, lanjut. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lanjut 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus,
kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Oke, stop. Nah, lihat ya, ini Tuhan menampakkan diri kepada mereka-mereka yang tetap stay sampai dia naik ke surga. Nah, lihat ya, dia kurang lebih 500 orang. Tadi ribuan tadi, akhirnya tertampi 3.500. Kita baca sekarang Kisah Para Rasul 1. Saudara buka Alkitab, kita baca. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Lanjut. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar." Yes, lihat ini saudara. Waktu Tuhan berkata kepada mereka, "Aku akan datang, aku akan naik ke surga, ya, dan aku akan memberikan Rohku turun kepada engkau." Di ayat yang kita baca tadi 15, di 14-nya itu berkata, ya, saat Yesus naik ke surga, mereka semua pulang dan mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Ya, siapakah mereka? Kurang lebih 120 orang. Bayangkan sekarang saudara, dari ribuan orang yang ikut Tuhan, ya kan? Lalu tinggal 500 orang, lalu sekarang tinggal 120 orang sisanya. Dan mereka inilah yang akhirnya nanti, ya, menerima pencerahan Roh Kudus dan akhirnya mereka bisa bahasa-bahasa yang lain. Kenapa? Karena ayat 14 di dalam Kisah 1 itu berkata, mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang yang lain. Bertekun sehati baca firman Allah, saudara. Ini orang-orang yang setia sampai mati istilahnya. Berapa jumlah mereka? Bayangkan dari ribuan orang akhirnya tertampi. Ini yang saya katakan. Siapakah mereka yang 120 orang ini? Mereka adalah murid Yesus 12 orang tadi. Bahkan Yudas dicari untuk menggantikan dia. Ya, Matias akhirnya dipilih untuk menggantikan Yudas. Tapi lihat ini, dengan murid-murid Tuhan, dengan beberapa orang yang setia, hanya sisa itulah yang menerima anugerah Tuhan. Kenapa saudara? Karena memang mereka menetapkan hati mereka ikut Tuhan itu mendengarkan firman dan melakukannya. Mereka tidak mencari mujizat. Mereka nggak mencari kepentingan diri sendiri. Mereka tidak mencari sesuatu yang mereka butuhkan secara manusia. Tapi mereka mencari keselamatan kekal untuk melayani Dia. Ini yang Tuhan mau. Kalau saudara sudah berkata, aku milik Tuhan, aku mengalami Tuhan, aku hidup untuk Tuhan, aku menerima pengampunan Tuhan, harusnya hidup saudara adalah hidup untuk hal-hal kerajaan Allah, untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia, sampai Tuhan datang kedua kali. Biarlah Tuhan melihat hati saudara setia kepada Dia. Ribuan orang yang ikut Dia karena mencari sesuatu, ya. Dan saat Tuhan disalibkan, ujian terbesarnya di situ. Tertampi akhirnya siapa yang setia. Mereka adalah orang-orang yang dengan Tuhan, ikut Tuhan sampai selesai segala sesuatunya. Kita baca saudara, Markus 5 ayat 36 sampai dengan 37. Markus pasal yang kelima ayat 36 sampai dengan 37. Haleluya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Siapa mereka? Lihat dalam pelayanan Yesus, ya, Yesus selalu memilih orang-orang yang ada di hatinya, karena orang-orang ini yang disebut dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu dengar tentang Tuhan, taat istilahnya. Saya mau bilang sama saudara, ya, mengerjakan pekerjaan Allah adalah kewajiban semua kita yang sudah percaya kepada Dia dan menerima keselamatan. Tetapi kita harus pastikan juga bahwa kita adalah orang-orang yang ada di hati Tuhan. Ya, mengapa Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun, ya, siapapun yang dibilang pengikut tadi untuk masuk dengan Yesus, hanya murid-muridnya? Ya karena Tuhan tahu pengikut ini hanya ingin melihat spektakulernya, mujizat, tetapi tidak bersaksi dalam arti selama-lamanya
kesaksian itu jadi nyata. Apa yang disaksikan itu yang dia pegang. Kebanyakan orang bersaksi saat melihat mujizat, bukan? Dan setelah ujian-ujian berikutnya, dia lupa bahwa Tuhan yang sama tetap ada dengan dia. Kenapa? Karena yang dia ceritakan hanya mujizatnya, bukan pembuat mujizat. Berapa banyak saudara yang bersaksi selalu hanya bicara tentang mujizat, tapi tidak bicara tentang pembuat mujizatnya. Wow, saudara, ya, aku disembuhkan, aku sakit kesembuh, yes, betul. Tapi siapa yang melakukan itu? Apakah engkau tetap berdiri dengan orang yang melakukan dia itu Tuhanmu? Engkau tetap bersaksi tentang dia? Tetap bercerita tentang dia? Atau hanya cerita tentang mujizat yang engkau terima? Ya, ini akhir zaman. Tuhan mau saudara gak cuma jadi pengikut, tapi buktikan engkau mau diajar, dibimbing, dibangun dalam roh, kaya dalam roh, menjadi murid-murid yang akhirnya ada di hati Tuhan untuk membawa kabar baik bagi banyak orang. Murid terpanggil, tapi pengikut tidak, saudara. Murid terpanggil dan mereka tinggal dalam panggilan Tuhan. Murid mendengar dengan cepat, tidak pakai pikir lama. Ada banyak yang Tuhan panggil, mari ikutlah aku. Ada yang bilang, izinkan aku kuburkan dulu orang tuaku. Izinkan aku minta izin dulu. Ini pengikut. Apakah mereka akhirnya bersama dengan Tuhan? Tidak. Tetapi waktu Petrus, ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Petrus tinggalkan jalannya dan langsung ikut Tuhan. Mereka yang cepat sekali menangkap panggilan Tuhan, mereka itulah yang rupanya berdiri dengan dia karena mereka adalah muridnya Tuhan. Ya, siapa murid? Melakukan dan taat terus sampai kapanpun, saudara. Siapa murid? Mereka tetap ada dengan Tuhan di saat Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Siapa murid? Mereka melakukan. Pergilah beritakan firman Allah. Baptiskanlah mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah murid, saudara. Dan di hari-hari ini Tuhan sedang mencari murid yang mau berdiri dengan dia, tangkap panggilan Tuhan. Sementara pengikut tidak mengerti isi hati Tuhan. Saat mereka sudah mendapat mujizat dan Tuhan, mereka melihat Tuhan mengalami penderitaan secara duniawi, mereka malah menceritakan dan mengejek-ngejek Tuhan di belakang itu. Mereka bahkan tidak menghormati apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Akhirnya mereka hilang semua, termasuk Yudas, saudara. Ya. Tetapi murid tetap mau belajar dan diajar. Murid menjadi hamba untuk melayani. Murid menjadi dewasa dan kuat di dalam roh. Murid melakukan isi hati Tuhan. Dan murid setia sampai selama-lamanya. Murid penuh dengan pengorbanan. Dan murid diberikan Tuhan kuasa menginjak ular dan kalajengking, melakukan tanda-tanda. Mereka minum racun maut, tetapi mereka tidak mati. Itulah murid, diberikan Tuhan kuasa. Pastikan saudara dan saya adalah murid yang mengambil bagian melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Baik, sebenarnya kita kembali berikutnya di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Stay tune.